ini sebenarnya saya sudah mempersiapkan khotbah. Siang hari ini saya sudah mempersiapkan khotbah dari kurang lebih dari hari Senin. Pastor Albert sudah kasih tema untuk beberapa minggu ke depan dan dia pengennya kita tetap membahas tentang Roh Kudus. Tentunya setelah Pentakosta pencurahan Roh Kudus, dia tetap mau yang berkhotbah untuk tetap fokus akan Roh Kudus dan tema around the Holy Spirit. Dan hari ini tadinya saya mau bawain tentang how the Holy Spirit is like fire, is like oil, is like wine, different types of what the Holy Spirit is like. Dia seperti sahabat, dia seperti materai bagi kita. He's our defender, he's our closest friend. Tapi tadi pagi Tuhan taruh sesuatu di hati saya, jadi saya bangun sekitar jam 2 dan Tuhan ubah dan jadinya message-nya diubah hari ini. Hari ini saya mau fokus akan satu tema atau satu topik dan kalau saudara mau mencatat, tema yang saya kasih untuk pagi hari ini adalah to keep the fire burning. Keep the fire burning. Kalau saudara mencatat itu baik karena kita percaya bahwa orang-orang yang mencatat pasti masuk surga. Yang enggak, ya saya enggak tahu deh. So if you want to give it a title, it's Keep the Fire Burning. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru, kita melihat bahwa api itu banyak dipakai sebagai simbol di dalam Alkitab. Contoh waktu Musa diperintahkan oleh Tuhan mengenai persembahan tentang hukum persembahan agar Harun membawa persembahan korban bakaran di atas mezbah dan apinya harus dijaga agar tidak pernah padam. Agar persembahan itu dapat diterima, the fire shall ever be burning on the altar. Umat Israel mengasosiasikan api dengan hadirat Tuhan. Apabila ada asap putih yang keluar dari kemah suci mereka, mengindikasikan bahwa hadirat Tuhan itu nyata dan hadirat Tuhan itu ada. Apabila tiba-tiba asap itu hilang, padam, berhenti keluar dari kemah suci tersebut, maka mereka tahu bahwa hubungan antara umat Israel dan dengan Tuhan telah hancur. It's been broken. Api merepresentasikan hubungan kita juga dengan Tuhan. If there is no spiritual fire di dalam hati saudara, in your heart, berarti then there's not much of a relationship antara saudara dengan Tuhan. Apabila tidak ada api yang membara, kok ini jalan sendiri? Oh ya, thanks guys. Apabila api itu nggak ada di dalam hati saudara atau diri saudara, mungkin tadinya ada api tapi tiba-tiba udah padam, saudara semakin mundur, berarti then there's not much of a relationship with God, dengan Tuhan. Masing-masing kita mempunyai jalan sendiri, kita menjalani kekristenan ini, we're on our own journey. Saya selalu bilang ke teman-teman, we're all on our own journey. Yang mengartikan bahwa kita berada di level-level spiritual yang berbeda. Ada yang apinya membara banget, ada yang apinya udah sedang, ada yang apinya udah mulai padam tapi belum mati, apinya kecil kayak kalau misalnya gas di rumah udah mau habis gitu. Ada juga yang sama sekali gak ada apinya, udah gak ada lagi. Maybe api itu hilang karena saudara pernah disakiti akan kekecewaan. Maybe it's living in sin. Maybe api itu udah gak ada karena saudara kecewa dengan gereja. Maybe api itu udah gak ada karena saudara merasa Tuhan gak pernah menjawab doa saudara. I don't know what it is. Tapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah kewajiban kita untuk keep the fire burning. Untuk Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita, api Roh Kudus yang telah dicurahkan dan ditaruh di dalam setiap kita, to keep it burning. Roh Kudus itu bagaikan seperti api dalam 3 hal ini. Satu, dia membawa hadirat Tuhan. Kedua, dia membawa gairah Tuhan di dalam hidup kita, to bring passion in our life, dan juga menyucikan kita. Roma 8 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. The Holy Spirit is the presence of God as He indwells in the heart of the believer. Dia datang untuk membawa gairah, dia datang untuk membawa hadirat Tuhan, dan juga untuk menyucikan kita semua.
Roh Kudus itu dapat membuat satu gairah, a fire in our hearts, di mana dikatakan di Lukas 24 ayat 32 waktu Yesus telah bangkit dan kedua murid Yesus sedang berjalan, tiba-tiba ada orang ketiga yang join mereka. Mereka nggak tahu awalnya itu Tuhan, tapi tiba-tiba tahu itu Tuhan Yesus. Dan waktu mereka tahu dan sadar akan itu, mereka mendescribe atau menjelaskan ke yang lain bahwa their hearts, hati mereka was burning. Something was burning within us. Ada yang membakar di dalam mereka. Kita juga tahu di Kisah Para Rasul 4, di mana terjadinya pencurahan Roh Kudus saat Pentakosta. Sehabis itu mereka mengatakan bahwa there's a passion, ada satu gairah yang sepertinya untuk seumur hidup dan memberikan mereka keberanian untuk menceritakan akan kebaikan dan firman Tuhan dan untuk memenangkan jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Roh Kudus datang bagaikan api untuk bekerja dan masuk begitu luar biasa ke dalam hidup saudara dan ke dalam hidup saya untuk membentuk kita masing-masing. Api itu membentuk kita supaya kita tidak dibentuk oleh dunia ini. Saya ulangi sekali lagi, api Roh Kudus itu datang untuk membentuk kita semua supaya kita tidak dibentuk oleh dunia ini. Ada amin? Gak ada? Mau dibentuk dunia saja? Coba kalau ada amin, kalau setuju boleh katakan amin, kalau ya, alright. Tujuan Tuhan adalah untuk memurnikan hidup kita. And the Spirit is the agent of our sanctification. Roh Kudus datang, dengan api Roh Kudus datang, it cleans us, dia refine us, dan juga sanctify us. Arti kata dari sanctify tadi adalah bahasa Yunaninya adalah kadash atau kadesh. Yang artinya kalau diterjemahkan, itu artinya adalah set apart. Jadi arti kata Roh Kudus itu datang untuk sanctify. The fire of God is here to sanctify you. Artinya adalah to set you apart. Untuk memisahkan saudara. Memisahkan saudara dari apa? Memisahkan saudara dari dunia. Memisahkan saudara untuk melakukan apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Memisahkan saudara dari apa? Dari dosa. Memisahkan saudara dari kuasa jahat. Memisahkan saudara dari hal-hal yang gak layak di hadapan Tuhan. See, the Bible speaks of the Holy Spirit being a spirit of judgment and burning. Yesaya 4 ayat 4 mengatakan dengan jelas, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Holy Spirit coming like fire, membakar apapun yang mengikat dan memisahkan kita dari Tuhan. Kuasa jahat yang mengikat kita, yang mencoba mengambil kasih Tuhan daripada kita, Roh Kudus datang untuk membela dan memisahkan. The fire of God comes to set you apart, untuk memisahkan saudara dari yang jahat, dari kuasa jahat, memisahkan saudara dari segala dosa. Nah, setiap daripada kita itu pasti ditaruh api di dalam diri kita dari Tuhan. Right? Seperti waktu kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan Yesus, ada this fire inside of us yang membara, ya kan? Fire itu kadang berbicara tentang first love, the first fire, the passion pas waktu saudara menerima Yesus, saudara mungkin waktu itu dibaptis, lalu saudara dibaptis oleh Roh Kudus, and there's this fire untuk mau melayani Tuhan, mau semangat ke gereja, tapi semakin lama dengan hal-hal yang terjadi di dalam hidup saudara, your circumstances, keadaan ekonomi mungkin, keadaan keluarga, semakin lama saudara mungkin semakin mundur. Many people in Christianity have lost the fire. Sama-sama kita mau baca 2 Timotius 1 ayat 3-7. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan
karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan keterbitan. Kalau saudara mau catat dari kata karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan keterbitan. Ini bercerita tentang seorang anak muda yang bernamanya Timothy atau Timotius. Ini surat dari Rasul Paulus terhadap Timotius. Timotius tadinya yang mempunyai api yang begitu luar biasa untuk menginjil, api untuk memenangkan jiwa-jiwa, api untuk mendoakan sesama, tapi because maybe he was rejected karena mungkin dia muda dan orang-orang melihat dia, oh ini anak muda, he's all talk and no action, sehingga dia merasa agak mungkin kecewa atau malu atau minder, sehingga api yang tadinya ada di dalam dia, karunia-karunia yang telah dikasih terhadap dia itu mulai padam. Dan dia nggak mulai melakukan, dia nggak mulai mempraktekkan karunia-karunia yang Tuhan telah taruh di dalam hidupnya. Dan ini Rasul Paulus mengingatkan untuk mengobarkan lagi api dan karunia yang telah ditaruh di dalam hidup Timothy. Kalau di bahasa Inggrisnya 2 Timothy 1 ayat 6-7, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Saya mau saudara catat, kalau yang mencatat kata stir up. Semua katakan stir up. Tuhan mau kita untuk stir up. Arti dari kata stir up dalam bahasa Indonesianya adalah menghidupkan kembali atau mengobarkan, menghidupkan kembali api yang Tuhan telah taruh di dalam hidup saudara. Right? Bahasa Inggrisnya adalah to stir up or rekindle. Rekindle the fire, menghidupkan kembali api, spiritual gift yang Tuhan telah kasih di dalam hidup saudara. Kata stir up itu berasal dari bahasa Yunani yang berkata anazopureo. Anazopureo. Itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah kata ana yang artinya repetition atau to do something again atau reversal. Jadi lakuin kembali lagi, back again, do it lagi. Apa yang dulu kamu lakukan, lakuin lagi. Zone itu berkata artinya adalah a living being atau sesuatu yang hidup, alive, hidup. Dan por artinya adalah fire. Anazopureo yang artinya lakukan sesuatu yang dapat menyalakan api itu kembali lagi. Stir it up. Lakukan sesuatu yang dapat menyalakan api itu kembali lagi. Api itu hidup lagi di dalam kehidupan saudara. Start something. Whatever it takes, apapun yang harus kita lakukan, kita harus lakukan supaya api itu gak pernah padam, supaya api itu terus membara, supaya api itu terus menyala. Terus kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terus lakukan kembangkan talenta-talenta yang Tuhan telah taruh di dalam setiap hidup kita. That first love, kembali lagi mencintai Yesus seperti dulu, hidup benar, hidup kudus, live right, come back to the first love, the first fire. Di kitab ini Rasul Paulus gak berbicara kepada Timothy untuk karena api kamu sudah mulai padam, kamu harus cari pastor kamu harus cari rasul, apostle, atau kamu perlu pergi healing, atau kamu perlu pergi ke konser atau apa. Enggak, dia cuma bilang stir up, lakukan apapun yang harus kamu lakukan to bring back, untuk bawa kembali api itu lagi, menyalakan api itu lagi yang dulu, yang tadinya ada di diri kamu. Kita lebih memilih untuk menjadi orang-orang Kristen yang casual Christians. We come to church on Sunday, kita datang ke ibadah yang kita udah tentukan, biasanya ke jam 11 jam 11. Di luar itu kita gak mau gereja, kita datang, kita duduk di kursi yang sama, kita angkat tangan pada saat yang kita harus angkat tangan. Di luar itu, don't ask me much more than that. I just want to come to church on Sunday, jam 11, saya mau duduk di kursi saya yang sama, udah, itu aja. Itu udah cukup, itu udah ibadah saya, udah cukup. Tuhan pasti senang dengan itu.
Tapi yang Tuhan mau adalah for us to come out, untuk keluar daripada zona nyaman kita semua, untuk stir up, menyalakan lagi api yang tadinya telah padam, right? And to not just be casual Christians, tapi benar-benar melakukan, menghidupkan api yang Tuhan telah taruh dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia telah panggil kita untuk lakukan. You know, api itu enggak nyala gitu aja, pasti ada prosesnya, right? Dan karena ada proses pada saat dia sudah menyala api itu, it's our job atau tugas kita untuk maintain api itu dan supaya nggak padam. You know, so kalau saya bisa mungkin encourage saudara hari ini, there's 3 ways, 3 cara on how we keep a fire burning. Gimana caranya supaya api yang Tuhan telah taruh, that first love, that first api yang Tuhan telah taruh dan yang Tuhan mau kita lakukan. And there's 3 things yang kita bisa caranya untuk keep it burning. Yang pertama, you gotta build an altar. Number 1, we build an altar. Altar itu berbicara tentang a high place. Kadang kita lihat di Alkitab berbicara tentang the Lord's table atau a place of sacrifice, tempat di mana kita taruh persembahan kita, a place of consecration, sacrifice, dan yang paling penting adalah altar itu adalah a place where God meets man, di mana Tuhan bertemu dengan saudara, di mana Tuhan mau mengunjungi saudara, di mana Tuhan mau restorasi hidup saudara, di mana Tuhan mau memulihkan keadaan saudara, di mana Tuhan mau memulihkan keadaan keluarga saudara, di mana Tuhan mau memulihkan keadaan finansial saudara. Altar, you gotta start building an altar. Saudara harus belajar untuk membangun mesbah saudara. Saudara harus belajar untuk membangun mesbah yang honor God, yang memuliakan nama Tuhan. Seperti di 1 Raja-Raja ayat 18 ayat 30 mengatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Isi kalau di bahasa Inggrisnya lebih tepat, saya lebih suka dikatakan bahwa he built the stones into the altar in honor of God. Dia membangun altar in honor of God. Dia membangun mesbahnya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menghargai Tuhan. Kenapa altar itu necessary? Kenapa itu penting? Yang pertama untuk to worship, to praise, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Altar speaks about a place di mana saudara bisa berdoa, a place of prayer, a place of thanksgiving, tempat di mana saudara bisa meluapkan rasa syukur saudara akan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saudara. Tempat di mana ada penyembuhan yang terjadi, pemulihan terjadi, deliverance, provision Tuhan menyediakan buat saudara. Asal kita mau build our altar untuk honor Dia dan juga untuk bertemu dengan Dia dengan hati yang bersyukur. Kita lihat di Alkitab, Jacob build an altar, Joshua build an altar, Noah membangun altarnya, Abraham membangun altarnya, Moses membangun altarnya, Elijah build the altar. Kita selalu melihat kisah di Alkitab bahwa altar adalah cara mereka untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Altar adalah cara bagaimana mereka mengingat akan semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah lakukan. So if you want to keep that fire burning, you start building an altar today. Mesbah saudara, mulai bangun mesbah saudara. Mesbah kelah. What is your altar today? Apa altar saudara yang saudara telah bangun hari ini? Atau mungkin tadinya ada altar tapi udah lama gak dibangun sehingga you need to do some repairing. What is the altar you're building? Apakah di rumah saudara ada mesbah? Apakah di tempat pekerjaan saudara membangun satu altar yang memuliakan Tuhan dalam pekerjaan saudara? Are you building an altar? Jangan anggap saudara datang ke gereja, ini altarnya saudara bisa menyembah, you bring your sacrifice, ya kan, sacrifice saudara, persembahan saudara, persepuluhan saudara, dan itu cukup. No. You gotta do more than that. Karena kalau cuma hari Minggu saja saudara jadikan ini sebagai altar saudara, sebagai mesbah saudara, nanti di hari Rabu, di hari Kamis, api saudara mulai padam, godaan datang, cobaan datang, dan saudara gak akan gampang menyerah. So you need to start building an altar every day. Setiap hari biasakan untuk membangun altar saudara.
Kalau saudara nggak mempunyai altar atau mesbah, if you don't have an altar, berarti api Tuhan nggak akan pernah bisa turun. Tuhan juga nggak akan bisa bertemu dengan saudara if you don't have an altar. If you've never prepared an altar, kalau saudara nggak pernah siapkan waktu, if you've never prepared for God to meet with you, Tuhan nggak akan bertemu dengan saudara. There will never be fire that falls. Semakin lama, api yang saudara punya pun juga akan padam. Altar inilah yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan. You know, church, gereja tanpa altar is just an empty warehouse. An empty building. Building yang kosong, ruko mungkin. Tapi if it has an altar yang memuliakan Tuhan, then it becomes a place of worship, a house of restoration. Yang kedua, to keep that fire burning, kita harus mempunyai sacrifice atau offering. Always bring a sacrifice ke altar saudara. Saya selalu ingatkan teman-teman tim PW di sini bahwa kalau every time we step on the platform, kita make sure bahwa kita membawa penyembahan that cost us something. Penyembahan yang dimana kita sudah bayar harganya. Harga apa? Mungkin itu latihan, harga untuk menghafali lirik, harga untuk belajar lagu bahasa Inggris, harga untuk ngulik aransemennya. But every time we step on the platform dan kita membawa persembahan kita, it's gotta cost us something. Harus ada yang kita bayar. Right? Kita gak bisa cuma bikin altar aja, mesbah aja, tapi kita gak pernah mau bring an offering, bring a sacrifice. Sacrifice sama offering jangan salah. Mungkin saudara berpikir, oh this is another money talk, another giving talk. Bukan, sacrifice dan offering gak selalu berbicara akan uang. Tapi berbicara about the sacrifice atau pengorbanan di dalam hidup saudara. Maybe the sacrifice yang Tuhan mau hari ini adalah saudara hidup kudus. Maybe the sacrifice atau the offering yang Tuhan mau dalam hidup saudara adalah saudara meninggalkan pornografi. Maybe the sacrifice or the offering yang Tuhan mau untuk anak-anak muda hari ini adalah untuk meninggalkan pacar mereka, pacar yang bukan seiman. Maybe the offering or the sacrifice yang Tuhan mau hari ini untuk bapak-bapak adalah untuk mereka meluangkan waktu pekerjaan mereka untuk spend time with their family. Maybe the sacrifice and the offering that you need to do hari ini adalah untuk meninggalkan simpenan saudara. Maybe the offering or the sacrifice yang Tuhan mau di dalam hidup saudara hari ini adalah untuk hidup kudus sesuai firman Tuhan. I don't know what it is. Hanya saudara yang tahu. But that sacrifice yang saudara harus ambil, you need to make it today. Saudara harus sepakat untuk putuskan itu. Supaya apa? Supaya api itu gak pernah padam. Supaya api itu terus membara. Supaya api itu terus menyala dan saudara dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan bisa send His fire to your altar. Karena ada offering, karena ada sacrifice yang saudara telah ambil. Generasi sekarang ini kering dan mati karena sacrifice adalah kata yang negatif buat mereka. It's all about me. Bagaimana aku bisa dilayani, bagaimana aku bisa mendapat ini dengan cepat, bagaimana it's all about look at me. Sehingga kalau berbicara tentang sacrifice atau offering menjadi satu kata yang negatif bagi mereka. The fire, api Tuhan will only fall when there is sacrifice. Kalau gak ada persembahan, kalau gak ada sacrifice, pengorbanan, api itu gak akan pernah turun. Roma 12 ayat 1-2 katakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Catat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang-orang mulai hilang apinya karena apa? Karena mereka gak mau bawa sacrifice-nya. Mereka lebih memilih untuk live in sin, live not the right way yang gak sesuai firman Tuhan. Dan semakin lama semakin jauh, semakin lama dunia yang membentuk mereka. Bukan lagi firman Tuhan, tapi apa kata dunia. When we make a sacrifice, kita berserah kepada Tuhan. Dan di saat kita berserah kepada Tuhan, di situ Dia melakukan hal-hal yang luar biasa bagi hidup kita.
Yang ketiga dan yang terakhir, how we can keep the fire burning adalah kita harus add fuel to your fire. Api saudara-saudara harus pancing itu. Isi gambar api di sini, apa yang membuat apinya tetap menyala itu adalah kayunya, bukan? Right? Karena kayunya dikasih. Kayunya ini merepresent humanity, merepresentasikan kita. Right? Harus kita yang kasih that fuel, harus kita yang kasih makan jiwa kita, harus kita yang bertekad untuk berkatakan, no, aku mau tinggalkan semuanya behind. Harus kita yang mengambil keputusan hari ini untuk mau hidup kudus. Harus kita yang mengambil keputusan hari ini untuk menjadi bapak yang baik atau ibu yang baik, menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Harus kita yang hari ini mengambil keputusan untuk berkata bahwa I want to leave everything behind. I want to leave my relationship yang gak menyenangkan Tuhan behind. I want to leave pacar aku yang gak seiman untuk memuliakan nama Tuhan for His glory. Karena Roh Kudus itu bagaikan api yang sanctify us, to set us apart. Api Tuhan itu sets us apart. Yang membedakan kita dan dunia adalah kita punya api Tuhan yang membara. So you gotta make sure. Jadi saudara harus memastikan bahwa api itu gak pernah padam. Ada amin? Jadi bagaimana kita bisa, how can we add fuel to your fire? Mungkin saudara bisa ikut church group di hari Rabu, hari Jumat. Saudara anak-anak muda bisa ikut youth, mempunyai satu komunitas yang sehat. Yang kalau misalnya teman-teman keluar garis, mereka bisa keluar jalur, mereka bisa, hey, come back to the word of God. Mungkin melayani, maybe God wants you. Maybe the offering that He wants. Atau mungkin the breakthrough you're waiting itu pada saat saudara mulai melayani. Mujizat terjadi saat saudara mulai melayani karena itu yang Tuhan mau. You see, kita harus sama-sama belajar to keep this fire alive. 1 Tesalonika 5 ayat 16-22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis apa? Kejahatan. Things of this world jauhi so that your fire stays bright. Kita di sini teman-teman pemusik di sini mereka semua pakai apa yang namanya in-ear atau bahasa sehari-harinya earphone, tapi kalau bahasa profesionalnya in-ear. Nah di dalam in-ear ini mereka bisa dengar apa yang namanya klik atau metronom. Bisa dibantu dibocorin, ini yang kurang lebih teman-teman pemusik mereka dengar. Nah gunanya klik ini adalah satu safety untuk teman-teman pemusik dan bandnya supaya mereka bisa main on tempo. Gak lari, mereka semua masuknya bebarengan, kapan masuk di chorus. Supaya apa? Supaya jemaat juga menyembah Tuhan dengan baik, gak ada distraction. Tapi gak enak kan menyembah dengan just hearing this click. Tak tok, tak tok, tak tok, tak tok, tak tok. Makanya saudara gak bisa dengar, yang dengar cuma pemusik. Tapi mereka perlu itu. Awal-awalnya juga teman-teman gak mau pakai, mereka teman-teman singer merasa gak enak. Tapi lama-lama yang gak enak jadi enak. Yang maksudnya yang gak apa? Yang gak nyaman, maaf. Yang gak nyaman. Padahal sebenarnya untuk kebaikan mereka sendiri, right? Dan gak cuma satu safety aja kita taruh. Di sini ada mic. Ini bukan mic untuk nyanyi, karena Kak Benget gak bisa nyanyi. Tapi mic ini adalah yang kita sebut mic MD atau music director. Gunanya adalah dia kasih tahu teman-teman kapan masuk, dia hitungin 1, 2, 3, 4 masuk verse. Dia kasih tahu drummernya, mainnya, ayo di build, mulai angkat. Ayo sekarang main groove-nya. Sekarang main 1/8, main 1/4, dia yang kasih tahu. Oke, transisinya 1, 2, 3 gantung di nada F, baru kita masuk. Right? Jadi saya bisa aja nyanyi lagu apa aja, tapi saya tahu Kak Benget siap, ada kliknya juga yang membantu. Saya bisa aja mulai nyanyi.
You love with no reservations. You're not looking perfection. Dan dia yang kasih tahu chordnya. And there's no need in me pretending. And I'll give you everything. Lagu baru mereka nggak tahu. Satu lagi, verse. Deserve my full attention. Tapi bisa jalan 3, 4, 6. Nothing less than my devotion. 5. Oh, speak to me and I will listen. I'll Siap-siap give 2. you everything. I'll give you everything. Chorus ya. 1, 1, 2, 3. 2, 3, 4. Saudara paham ya? The Holy Spirit, dia datang, the fire of God datang, bisa dimatiin. Fire of God datang to sanctify us, memisahkan kita. Right, we gotta build an altar. Kita harus membawa offering, sacrifice, gak nyaman, gak enak, tapi itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita selalu bisa in sync. Kita bisa sesuai jalan, sesuai metronom, sesuai maunya Tuhan. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan jelas. Just like the voice of Kak Benget. Kita bisa dengar jelas jalan mana yang kita harus ambil. Right? If your fire padam, saudara gak akan pernah tahu mana jurang, mana jalan yang benar. Everything just, you can't see it clearly. Right? So today sama-sama kita sepakat untuk keep that fire burning. Build an altar dalam rumah, dalam pekerjaan saudara, hubungan saudara yang masih pacaran, build an altar. Yang sudah tunangan, build an altar. Kedua, you bring a sacrifice, bawa selalu pengorbanan saudara, persembahan saudara yang terbaik. It's not always talking about money, no. Tetapi hidup yang berkenan untuk Tuhan. Leave behind everything that you're not supposed to be doing. Relationship yang toxic, yang membawa saudara dekat dengan dosa, leave it behind. Pengusaha-pengusaha berbisnis dengan benar, dengan jujur. Right? Bring your sacrifice and fuel your fire. Make sure saudara selalu kasih, jangan sampai api itu padam. Come on, can we stand to our feet? Bisa sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini saya mau ajak saudara untuk make that commitment to come back to the first love. Untuk kembali lagi ke api yang membara itu. Nyalakan api itu lagi. Do whatever you have to do untuk nyalakan itu lagi. Kembali lagi. You know, Tuhan selalu bertemu where there is fire. God will meet you where there is fire. Seperti Tuhan berbicara kepada Musa, ya. Dia berbicara lewat a burning bush, there was a fire. Dan juga waktu Tuhan Yesus bertemu lagi dengan rasul-rasulnya di pinggir pantai itu, dengan Simon Petrus. Dan dia datang dan dia tanya ke Simon Petrus, have you found what you're looking for? Sudah kamu temukah apa yang kau cari? Jawaban dari dunia sudah kau temukan? You know, have you found what you're looking for? Dan pada saat mereka bertemu, di situ ada apa? Ada api. Right? God will always meet you when there's fire. So pastikan api saudara itu gak pernah padam. Pastikan mesbah itu standing strong. Pastikan api itu terus menyala. Pastikan ada sacrifice so that there will be fire and God will meet you right there. Dia Tuhan yang setia, dia mau bertemu dengan saudara dan tanya, have you found what you're looking for? But you have to make that sacrifice. You have to build that altar. You have to fuel the fire that's inside of you. Dia selalu ada dekat dengan kita. Hari ini boleh kita sepakat untuk mengambil keputusan to leave hal-hal yang gak baik behind.
Can we make that decision to leave behind yang bukan persembahan yang layak bagi Tuhan? Can we make a decision to live holy, untuk hidup kudus, untuk hidup benar sesuai firman Tuhan? Can we as a church, sebagai komunitas, make that decision? Karena aku mau supaya api itu gak pernah padam. Supaya Tuhan selalu bisa bertemu dengan saudara. Supaya dalam situasi apapun Tuhan selalu dapat bertemu dengan saudara. Dimanapun saudara berada, saudara menjadi terang. Because that fire is just burning so bright in your life. Tuhan, Kau yang bertahta, we just ask that you send your fire, Tuhan, to each and every one of us. Ignite us again, Tuhan. Bangkitkan setiap suam-suam kuku. Bangkitkan every dry bones. Setiap orang yang mempunyai mimpi, yang mungkin mimpinya sudah hancur, Tuhan, Kau bangkitkan lagi, Tuhan. That fire would you restore in each and every single life of us, Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, Tuhan, tapi kiranya firman-Mu itu terus hidup di setiap jemaat yang ada di sini. Dan api-Mu yang ada di dalam mereka itu gak pernah akan padam. Berikan mereka kekuatan. Give them strength. Send your Holy Spirit once again, Tuhan. Supaya mereka selalu dapat berjalan di jalan yang benar. Be in tune. Dan dapat mendengar suara-Mu, Tuhan. Semua jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless.